1230903, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, mata kuliah Probabilistik dan Statistika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara data primer dan data sekunder beserta contohnya. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang beberapa bagian dari statistik. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu perbedaan antara data primer dan data sekunder beserta contohnya. Pada data primer merupakan sebuah informasi yang asal-usulnya dari sumber asli, sedangkan dari data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung ataupun bukan asli seperti dari majalah, buku, dan surat kabar. Adapun contoh dari data primer adalah hasil survei atau observasi. Data primer yang sering kita temui di lapangan adalah data yang dikumpulkan dari kuesioner atau wawancara dan lain-lain. Sedangkan contoh dari data sekunder yaitu sering kita temui juga dalam sebuah penelitian, yaitu laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang penjelasan statistik, di mana pada statistik dalam arti sempit yaitu merupakan kumpulan data yang menjelaskan tentang sesuatu, sedangkan statistik dalam arti luas yaitu metode dan aturan-aturan untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menganalisis data yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu ada 5 penerapan statistik di ilmu bisnis dan ekonomi. Yang pertama yaitu bidang akuntansi. Perusahaan akuntan publik dalam rangka mengambil sampel atau contoh akan menggunakan statistik, di mana sampel tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu ketika melakukan audit terhadap klien. Itu tentang keuangan atau finanse. Para konsultan keuangan menggunakan beberapa jenis informasi statistik seperti rasio keuangan dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemasaran atau marketing. Mengambil sampel untuk penelitian dalam rangka peluncuran produk baru. Masyarakat sebagai responden diminta mendapat mengambil produk yang akan diluncurkan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan statistik untuk memperkirakan atau meramal kondisi ekonomi masa mendatang. Selanjutnya yaitu di bidang penelitian ekonomi dan bisnis, digunakan sebagai alat pengelolaan data dalam suatu penelitian, terutama yang dikaitkan dengan penelitian kuantitatif. Selanjutnya itu data berdasarkan jenis terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data kualitatif terbagi menjadi 2, yaitu data nominal dan data ordinal, di mana pada data nominal adalah data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Contohnya jenis kelamin ada 2, yaitu wanita dan pria. Maka jika dikategorikan dalam bentuk angka, misalnya menjadi 1 untuk kode wanita dan 2 menjadi kode pria. Selanjutnya yaitu data ordinal. Data ordinal disebut juga data kualitatif, namun dengan level yang lebih tinggi daripada data nominal. Misalnya, ke 7 diberikan kode 1,
netral diberikan kode 2 dan tidak setuju diberikan kode 3. Selanjutnya yaitu data kuantitatif terbagi juga menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio, di mana pada data interval yaitu menempati level pengukuran data yang lebih tinggi daripada ordinal, karena selain dapat bertingkat urutannya, juga urusan tersebut dapat dikuantitatifkan dalam data interval, tidak mengenal nilai nol yang terabsolut, contohnya IPK. Selanjutnya yaitu data rasio. Data rasio merupakan data dengan tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya. Data rasio adalah data bersifat angka. Data bersifat angka dalam arti sesungguhnya. Perbedaan dengan data interval adalah bahwa data rasio mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Contohnya jumlah penjualan pakaian. Itulah tadi penjelasan tentang perbedaan antara data primer dan data sekunder dan contohnya, dan penjelasan sedikit tentang statistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.